Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaratul Aish Umami Rosyada dari Keperawatan Anestesiologi dengan NIM 211160404063. Saya akan menjelaskan tentang iman dan iman kepada Allah. Iman dalam bahasa Arab berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, para ahli mendefinisikan iman yaitu tasdikun bil qalbi wa qaulu bil lisani wa amalun bil arkani. Pertama yaitu tasdikun bil qalbi, yaitu meyakini dalam hati. Yang dimaksud meyakini dalam hati yaitu meyakini bahwa Allah itu ada, meyakini bahwa alam semesta itu ada, dan sebagainya. Yang kedua yaitu wa qaulu bil lisani, yaitu diucapkan dengan lisan atau perkataan. Dan yang ketiga yaitu wa amalun bil arkani, yang artinya diwujudkan atau diamalkan melalui perbuatan. Tiga poin ini sangatlah penting karena dengan adanya tasdikun bil qalbi wa qaulu bil lisani wa amalun bil arkani, maka keimanan tersebut akan terbentuk. Tidak boleh hanya melakukan satu poin dari ketiga poin tersebut. Seperti contoh, tidak boleh hanya meyakini dalam hati bahwa Allah itu ada, tetapi harus juga dilengkapi dengan diucapkan dengan lisan, diwujudkan dengan perbuatan baik untuk kehidupan sehari-hari atau sebagainya. Iman adalah kepercayaan yang berkenan dengan agama, keyakinan, kepercayaan kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada nabi, dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Iman seseorang dapat bertambah jika senantiasa bersikap taat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun berkurang karena melakukan perbuatan maksiat. Untuk memperkuat sebuah iman dalam diri seseorang, maka dibutuhkannya keimanan, keyakinan dalam hati. Maka pengertian iman harus diwujudkan dalam rukun iman. Islam, tuntunan pertama yakni rukun Islam, yang kedua baru rukun iman. Yang pertama rukun Islam, yang kita ketahui yang pertama yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Jadi sebelum kita melakukan syahadat, yang dimana itu adalah rukun Islam, seseorang tersebut harus yakin terlebih dahulu. Yakin dalam artian percaya bahwa Tuhan itu ada dan dialah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, tiada selainnya. Ketika seseorang telah benar-benar yakin dan percaya, barulah seseorang tersebut berjanji dengan cara berikrar mengucapkan syahadat yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang tersebut telah beriman, maka seseorang tersebut harus membuktikan yang mana telah dijelaskan dalam Al-Quran yang bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukukanlah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Ini ditegaskan oleh Allah dalam kalimat wa aqimu atau aqimu, yang artinya itu dirikanlah, tegakkanlah sholat, karena sholat adalah tiang agama, pondasi dalam beragama. Maka jika seseorang tidak memiliki tiang dalam hidupnya, tidak memiliki pondasi dalam hidupnya, maka orang tersebut akan roboh. Ibarat seperti bangunan yang tidak memiliki tiang atau pondasi, bangunan tersebut akan roboh. Karena orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang rugi dan tersesat sangat jauh. Jelaskan juga tahap-tahap keimanan dalam Islam seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang pertama ini dibenarkan dalam qalbu, yang dimaksud yaitu keyakinan mendalam akan kebenaran yang disampaikan. Yang kedua, mengikrarkan dengan lisan, yaitu menyebarkan kebenaran kepada sesama Islam, kepada sesama orang muslim ataupun non-muslim. Yang ketiga yakni diamalkan, yaitu direalisasikan iman dengan mengikuti contoh Rasulullah, seperti contohnya tuntunan sholat yang dipraktikkan oleh Rasulullah, tata cara makan yang dipraktikkan oleh Rasulullah. Al-Quran juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad dan kitabnya Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril menyaru menjadi seorang laki-laki, ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, beritahukan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian Jibril tadi menjawab, engkau benar. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut berisikan tentang 6 rukun iman yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Yang pertamanya ini iman kepada Tuhan, yang maksudnya itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Yang akan saya bicarakan hari ini yaitu iman yang paling utama, yaitu iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni meyakini yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan pemilik alam semesta. Dialah satu-satunya pencipta, mengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Semua sesembahan selain dia adalah sesembahan yang batil, dan beribadah kepada selainnya adalah kebatilan. Dengan adanya alam semesta ini, seperti halnya langit, dengan adanya gunung, dan sebagainya, itu adalah merupakan tanda-tanda bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Merupakan bukti bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah. Umat Islam meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui sifat-sifatnya agar menjadi mukmin sejati. Dengan iman inilah kita akan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, itu datangnya dari saya pribadi. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yash'urun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.